Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kehendaknya lah kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjang pada hari ini. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Abdul Aziz SPD MPD. Baik, kami dari kelompok 2 akan membacakan materi kelompok kami, yaitu sikap profesional pendidik serta fungsi dan peran pendidik. Yang pertama yaitu sikap terhadap anak didik. Guru dalam mendidik seharusnya tidak hanya mengutamakan pengetahuan atau perkembangan intelektual saja, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan seluruh pribadi peserta didik, baik jasmani, rohani, sosial, maupun yang lainnya, yang sesuai dengan hakikat pendidikan. Ini dimaksudkan agar peserta didik pada akhirnya akan dapat menjadi manusia yang dapat menghadapi tantangan-tantangan kehidupan sebagai insan dewasa. Peserta didik tidak dapat dipandang sebagai objek semata yang harus patuh kepada kehendak dan kemauan guru. Terima kasih, saya serahkan kepada teman kelompok saya untuk melanjutkan materi kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novidianti. Saya ingin melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya. Materi yang akan saya bacakan yaitu sikap terhadap tempat kerja. Mengenai sikap terhadap tempat kerja, yaitu meliputi 2 hal, diantaranya yang pertama guru sendiri, yang kedua hubungan guru dengan orang tua dan masyarakat sekeliling. Saya ingin menjelaskan mengenai sikap tempat kerja terhadap guru sendiri. Yang pertama, setiap guru diharuskan dapat menciptakan suasana yang baik untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Di antaranya terbagi: 1. Menggunakan metode mengajar yang sesuai. 2. Menyediakan alat belajar yang cukup. 3. Mengatur organisasi kelas dengan baik. Dan 4. Melakukan pendekatan seperlunya untuk menciptakan esensi interaktif yang harmonis. Yang kedua, hubungan guru dengan orang tua dan masyarakat sekeliling dalam sikap terhadap tempat kerja, yaitu adapun sikap hubungan antara guru dengan orang tua dan masyarakat sekeliling, menjalin hubungan yang baik seperti mengundang orang tua sewaktu pengambilan rapor, mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar, serta mengikut sertakan persatuan orang tua siswa atau komite sekolah dalam membantu meringankan permasalahan sekolah, terutama menanggulangi kekurangan fasilitas ataupun dana penunjang kegiatan sekolah. Suasana yang harmonis di sekolah tidak akan terjadi bila personil yang terlihat di dalamnya, yakni kepala sekolah, guru, staf administrasi dan siswa, tidak menjalin hubungan yang baik di antara sesamanya. Penciptaan kerja menantang harus dilengkapi dengan terjalinnya hubungan yang baik dengan orang tua dan masyarakat sekitarnya. Ini dimaksudkan untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Hanya sebagian kecil dari waktu di waktu justru digunakan peserta didik di sekolah, yakni di rumah, di masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, amatlah beralasan bahwa orang tua dan masyarakat bertanggung jawab terhadap pendidikan mereka. Ya, baik, itulah tadi materi yang telah saya bacakan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fitra Misyam. Saya ingin melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya, yaitu sikap terhadap pemimpin. Seluruh organisasi guru ada strat kepemimpinan, mulai
mulai dari pengurus cabang, daerah, sampai ke pusat. Begitu juga sebagian besar anggota keluarga Depdikbud atau biasa disebut dengan Departemen Pendidikan Kebudayaan. Ada pembagian pengawasan mulai dari kepala sekolah dan seterusnya sampai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, sikap terhadap pekerjaan. Yang pertama, secara formal. Artinya, guru mengikuti berbagai pendidikan kelanjutan atau kursus yang sesuai dengan bidang tugas, keinginan, waktu, dan kemampuannya. Yang kedua, secara informal. Guru dapat meningkatkan pengetahuan media massa seperti televisi, radio, majalah ilmiah, koran, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Rizkia Putri. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi presentasi dari kelompok kami, yaitu fungsi pendidik. 1. Fungsi instruksional. Fungsi peran pendidik. Tugas guru secara umum adalah mendidik. Dalam operasionalisasinya, mendidik adalah rangkaian proses mengajar, memberikan dorongan, memuji, menghukum, membentuk contoh, dan membiasakan. Tugas guru ialah sebagai pengajar, sebagai pendidik, dan sebagai pemimpin. Guru juga harus menguasai materi yang akan diajarkan, strategi dan metode pengajarnya yang digunakan, dan menentukan alat evaluasi pendidik untuk menilai hasil belajar mahasiswa, manajemen kelas, serta dasar pendidikan. Yang kedua, fungsi edukasional. Fungsi guru yang kedua adalah sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik di sini berfungsi untuk mengarahkan murid-muridnya untuk memiliki kepribadian yang baik, dan mulai setiap guru perlu mendidik muridnya agar bisa menjadi seorang yang berpikir dewasa. Dalam menjalankan fungsi guru ini, para pengajar diharapkan memiliki kestabilan emosi, rasa tanggung jawab yang besar untuk memajukan muridnya, realistis, jujur, dan peka terhadap perkembangan khususnya dalam inovasi pendidikan. Yang ketiga, fungsi manajerial. Fungsi guru yang terakhir adalah fungsi manajerial. Di dalam kelas, guru juga bertindak sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan kelas. Hal ini dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, sekaligus memberi contoh yang baik dalam menjaga kebersihan kelas. Dengan begitu, guru tidak hanya membantu siswa dalam memahami pelajaran, namun juga menunjukkan cara yang efektif dalam belajar serta mengembangkan kebiasaan. Selanjutnya yaitu peran guru. 1. Pengendali. Guru bertanggung jawab penuh atas kelas, apa yang dilakukan siswa, apa yang mereka katakan, dan bagaimana mereka mengatakannya. Guru mengambil peran ini ketika terdapat sesuatu yang baru diperkenalkan. 2. Pembisik. Pembisik di sini maksudnya guru juga harus bisa mendorong siswa untuk berperan aktif serta memberikan saran kepada siswa tentang pelajaran atau apa yang harus dilakukan selanjutnya. Guru harus bisa membantu siswa ketika dirinya diperlukan. Guru juga bisa menjadi penyemangat dan mendukung para siswa ketika mereka sedang kesulitan atau kehilangan rangkaian sehingga tidak yakin bagaimana melanjutkannya. Ketiga, yaitu sumber daya. Guru merupakan sumber daya bagi siswa. Seorang pengajar harus siap untuk memberikan bantuan ketika mereka dibutuhkan, atau memberikan saran ketika mereka melakukan kegiatan komunikatif. Guru seharusnya juga bisa dihubungi ketika di luar kelas, sehingga para siswa dapat berkonsultasi dengan mereka ketika siswa membutuhkan bantuan. Keempat, yaitu penilai. Guru menjalankan peran sebagai penilai untuk melihat seberapa baik kinerja siswa atau yang seberapa baik prestasi mereka. Untuk itu, guru perlu membuat umpan balik dan pengkoreksian yang sudah direncanakan. Ada
cara untuk menilai peserta didik. Namun, koreksi dari guru juga harus dikomunikasikan kepada siswa agar siswa juga mengetahui dan di mana letak perbaikan yang harus mereka lakukan. Yang kelima yaitu penyelenggara. Peran ini mungkin menjadi peran paling sulit dan penting yang harus dimainkan oleh seorang guru. Keberhasilan dari suatu kegiatan tergantung pada organisasi yang baik dan pada siswa yang mengetahui dengan tepat apa yang harus mereka lakukan. Seorang guru harus bisa memberikan instruksi yang jelas dalam peran ini. Sebagai penyelenggara, guru juga dapat berperan sebagai peraga. Peran memungkinkan seorang guru untuk terlibat dengan peserta didik. Guru juga bertugas membuka dan menutup kegiatan dengan rapi serta memberi masukan konten. Yang keenam, peserta. Dalam peran ini, guru dapat meningkatkan suasana kelas saat guru mengambil bagian dalam suatu kegiatan. Di sini, guru dapat ikut memeriahkan kelas, dan jika seorang guru mampu berdiri, mundur dan tidak menjadi pusat perhatian, ini bisa menjadi cara yang bagus untuk berinteraksi dengan peserta didik layaknya seorang teman. Ketujuh, yaitu tutor. Guru bertindak sebagai pelatih saat siswa terlibat dalam pekerjaan proyek atau belajar mandiri. Guru memberikan nasihat dan bimbingan serta membantu siswa mengklarifikasi ide dan membatasi tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.